April, aku kan punya pacar ya, tapi pacar aku tuh cuek banget. Halo Kak Prilly, aku tuh jelek, aku gendut, aku hitam. Aku bener-bener butuh saran banget dari Kak Prilly, gimana caranya supaya aku tuh bisa lebih be yourself gitu. Hai semuanya, welcome back to my channel. Dan kali ini spesial karena ini program baru nih, sesuai dengan permintaan kalian. Jadi kemarin itu aku sempet bikin video spesial 1 juta kan. Itu dengerin curhatannya netizen. Dan ternyata banyak yang suka dan setuju kalau konten ini akan menjadi program tetap di YouTube aku. Dan setelah mikir-mikir aku setuju karena senang sih aku bisa ngebantuin kalian untuk ngasih saran, nasihat, dan bisa jadi teman kalian juga, teman online kalian. Dan akhirnya program ini akan aku namakan Dengarkan Curhatku. Yeay, tolong kasih efek tepuk tangan ya. Oke, dan ini udah dipilih-pilihin. Jadi kali ini aku akan merespon 7 curhatan karena panjang-panjang. Jadi supaya nggak bosen juga kan video ini kepanjangan. Tapi nanti ini akan jadi program tetap kan. Jadi semoga kalian bisa kebagian nanti ke depan yang belum kebagian. Ini belum aku dengerin sama sekali. Jadi respon ini akan sangat spontan. Kita dengerin yang pertama ya. April, aku kan punya pacar. Tapi pacar aku tuh cuek banget. Aku tuh kadang kayak mikir gini, dia sayang gak sih sama aku atau gimana gitu. Soalnya kan kita kan udah menjalin hubungan 1 tahun lebih. Tapi kalau sama Celen tuh dia baik banget. Tapi sama aku, pacarnya sendiri, dicuekin gitu. Aku tuh kayak gimana ya, pengen ngelepasin tapi sayang. Wah, Tapi kalau nggak dilepasin, makan hati terus. aku nggak bisa sih sama cowok cuek, jujur aja ya. Aku bucin banget. Terus aku tuh punya teman cowok deket banget gitu. Kadang aku mikir tuh ya begini, oh ini tuh teman tapi kayak rasa pacar sendiri kayak rasa teman. Kata teman-teman aku tuh bilang, udah lepasin aja, kamu sama ini aja. Tapi aku bilang, kalau kayak gitu aku sama brengsek dong. Aku sama brengsek nih kayak cowok-cowok atau cewek di luar sana yang udah punya pacar tapi diputusin demi cewek atau cowok lain gitu. Ini yang aku bilang, status itu nggak penting. Buktinya ada status malah diperlakukannya kayak temen kan. Yang kayak temen malah diperlakukannya kayak pacar. Yang penting itu komitmen. Solusinya dong ngadepin cowok yang cuek, dan gimana untuk ngadepin buat hubungan kan. Kalau misalkan kan, siapa sih yang nggak pengen hubungannya awet gitu Kak. Oke. Pertama, memang kita harus menerima kekurangan pasangan. Cuek itu kan merupakan satu kekurangan pasangan. Tapi bukan berarti semua kekurangan itu bisa kita terima mentah-mentah. Karena kan semua orang punya batas toleransi yang beda-beda. Kayak aku, kalau aku punya pacar cuek, itu adalah kekurangan yang tidak bisa aku toleransi. Karena aku gak bisa dicuekin. Dan aku sendiri orangnya gak cuek kalau sama pasangan. Bener-bener aku perhatiin, aku sayangin. Dan aku kan pasti pengen dapet hal yang sama. Nah, kamu bisa gak menerima kekurangan itu, kecuekan itu? Kalau misalnya kamu gak bisa nerima, terus jadinya pacaran itu ngebatin, makan hati, menurut aku ngapain diterusin gitu. Daripada kamu kepikiran, kok pacar gue cuek, gak peduli sama gue, sayang apa enggak sih. Karena yang paling penting adalah kalau kamu pacaran sama orang, yang paling penting kamu harus merasa dicintai. Kalau kamu punya status sama orang tapi kamu gak merasa dicintai, bertanya-tanya tiap hari, dia sayang gak sih sama gue, dia sayang gak sih sama gue, apa fungsinya pacaran? Pacaran itu kan untuk merasa dicintai dan diperhatiin, ditemenin. Terus aku mau ralat nih ya, kamu tidak jahat atau tidak yang kamu bilang itu kalau kamu meninggalkan pacar kamu untuk cowok lain. Karena selagi kamu belum nikah, kamu berhak mencari yang terbaik untuk kamu. Bayangin deh, kalau kamu nikah, semua orang itu kan mau
nikahnya sekali seumur hidup. Bayangin kalau kamu nikah sama pacar kamu yang cuek nih, terus ternyata pas nikah dia nggak berubah, dia tetap cuek. Kamu jadi nggak bisa menerima kekurangan dia, kamu jadinya malah makan hati, dan kamu akan makan hati seumur hidup kamu gitu, karena kamu nikah. Apalagi kalau kamu nggak mau pisah. Jadi kamu berhak memilih pasangan yang baik dan sesuai dengan ekspektasi kamu untuk dijadiin suami kamu, karena itu nanti akan menjadi pasangan seumur hidup gitu. Kalau suami, aku sih nggak masalah dekat sama banyak orang untuk pilih-pilih mana yang cocok jadi suami aku, daripada aku dekat sama satu orang tapi nggak cocok, aku paksain terus jadi suami aku makan hati tiap hari ngapain. Karena yang paling penting itu hidup harus bahagia dan harus merasa mencintai dan dicintai, jangan mencintai doang tapi nggak dicintai gitu. Jadi menurut aku, kalau kamu nggak bisa menerima kekurangan dia, nggak bisa menerima cueknya dia, dan ada cowok yang lebih baik buat kamu, mendingan kamu pikirin deh baik-baik, pikirin cowok itu gitu. Dan atau nggak gini, sebelum kamu ngambil keputusan, kamu jujur dulu sama pasangan kamu. Aku nggak suka sama sifat kamu yang cuek. Kalau misalnya pacar kamu mau berubah atau mau sedikit demi sedikit menyesuaikan kamu, karena namanya hubungan itu kan gimana kita bisa saling menyesuaikan. Ya udah, kamu coba dulu. Tapi kalau dia nggak bisa menyesuaikan, dia nggak mau usaha, it's your call untuk tinggalin dan memilih yang lebih baik. Karena kita semua pantas mendapatkan pasangan yang cocok sama kita. Dia pantas mendapatkan cewek yang lebih baik, kamu pantas mendapatkan cowok yang lebih baik. Seperti itu. Jadi kita nggak jahat kok kalau kita tuh memutuskan suatu hubungan untuk orang lain. Lebih jahat lagi kalau kita nggak memutuskan suatu hubungan tapi kita menjalin hubungan sama orang lain, jatuhnya kan selingkuh kan, itu lebih jahat lagi. Jadi mendingan kalau emang harus diakhiri, akhiri aja gitu. Next, kayak gue pakar cinta gitu ya, pacaran baru 2 kali padahal tapi gue kayak pakar cinta gitu. Tapi memang orang yang jago menasihati cinta itu yang sebenarnya gagal mulu. Next. Halo Kak Prilly, aku mau curhat. Jadi akhir-akhir ini tuh aku lagi insecure banget sama diri aku sendiri. Aku sampai kayak gak mau keluar rumah, gak mau main sama teman-teman, gak mau ketemu teman-teman dan lain sebagainya. Soalnya aku ngerasa aku tuh kayak gimana ya, aku tuh jelek, aku gendut, aku hitam. Terus muka aku lagi breakout banget, lagi jerawatan gara-gara salah pakai produk itu. Jadi itu tuh bikin aku tambah malu sama diri aku sendiri, tambah insecure. Aku tuh udah mencoba untuk gak boleh gini, gak boleh gitu pikiran aku, tapi tetap aja gitu. Aku tuh dihantuin sama rasa gak percaya diri aku gitu. Terus ditambah lagi omongan orang-orang yang kalau ngomong tuh suka seenaknya gitu, asal nyeletuk aja tanpa mikirin hati aku gitu. Kayak It's okay. kayak misalnya kata-kata yang lo gendutan banget sih, lo hitam banget sih, itu jerawat lo gini. Dan kata-kata itu tuh bikin aku tambah ngedown banget, bikin aku tambah insecure, tambah gak percaya diri. Aku tuh sebenarnya udah berusaha ngerubah diri aku sendiri supaya aku tuh lebih percaya diri gitu. Kayak aku diet sampai nggak makan, aku cuma makan kayak buah-buahan gitu. Terus aku luluran supaya aku tuh ya lebih putih gitu ya. Terus aku lagi benerin muka gara-gara breakout ini. Aku pakai obat yang ngeluarin uang aku sendiri yang banyak banget. Itu tuh buat biar aku tuh percaya diri lagi gitu. Tapi tetap aja kayak omongan orang tuh bikin hati aku tuh sakit dan kepikiran ke akunya tuh. Jadi aku tuh kadang stres mikirin omongan orang yang ngomongin tentang aku yang bikin aku sakit hati gitu. Jadi aku tuh butuh saran banget dari Kak Prilly. Emang ya, omongan orang tuh suka ngeselin sih. Belum tentu juga orang yang ngomongin kita kayak gitu lebih baik dari kita gitu. Aku benar-benar butuh saran banget dari Kak Prilly, gimana caranya supaya aku tuh bisa lebih be yourself gitu, supaya aku tuh bisa jadi diri aku sendiri tanpa perlu pengen gitu pengen gini. Karena aku tuh suka ngerasa kalau lagi main sama teman-teman tuh aku kayak merasa paling jelek, aku ngerasa paling ini paling itu. Aku tuh selalu berpikiran negatif sama diri aku sendiri gitu. Jadi gimana ya, aku juga bingung ini tuh gimana sih caranya supaya aku tuh bisa lebih
cinta sama diri aku sendiri gitu. Dan aku tuh irian banget orangnya kalau misalkan lihat orang cantik tuh kayak, kenapa ya aku ditakdirin jadi jelek gitu, kenapa aku kayak gini kayak gitu. Pokoknya banyak banget pikiran-pikiran yang ngeganggu banget akhir-akhir ini, dan aku butuh saran banget dari Kaprili supaya bisa lebih, gimana sih caranya biar aku tuh bisa cinta sama diri aku sendiri. Makasih Kaprili. Oke, wow. Coba aku buka Instagram kamu. Apaan sih? Kamu cantik banget loh. Ini aku lagi lihat fotonya. Aku lagi lihat apa namanya? Foto profile kamu. Gayanya gini. Oke, pertama gini. Kalau kamu mau menjadi percaya diri lagi, it's okay if you want to change everything. Gak apa-apa kamu mau ngerubah semuanya. Kayak misalnya kamu mau diet, olahraga, atau apa, itu gak apa-apa. Karena it's your body. Tapi yang paling penting yang harus kamu tanemin, kamu merubah diri kamu untuk diri kamu sendiri, bukan untuk orang lain. Kamu olahraga supaya kamu sehat, karena olahraga itu bukan cuma untuk kurus doang kok, untuk kesehatan kita juga, organ dalam kita jadi lebih sehat, dan olahraga itu bisa membantu kita memproduksi hormon endorfin yang membuat kita lebih bahagia lagi. Jadi olahraga tuh it's a good one menurut aku. Terus kalau kamu mau diet, itu kamu juga diet untuk diri kamu, untuk kesehatan tubuh kamu, untuk metabolisme kamu, bukan karena kamu dikatain gendut sama orang lain. Karena kalau kamu diet karena orang lain, itu kamu akan nyiksa diri kamu sendiri. Dan diet yang benar itu bukan diet yang gak makan. Lihat aku masih makan. Ini aku minum kopi pakai susu, pakai gula. Aku masih makan makanan enak, masih. Karena yang penting itu kamu harus, yang paling penting itu berapa kalori yang masuk, berapa kalori yang keluar gitu. Kalau misalnya kamu olahraga, kalori yang keluar misalnya bakalan 2000, ya udah kamu makannya 1500. Nanti kamu bisa cari di Google daftar-daftar kalori makanan. Tapi jangan sampai kamu gak makan, kamu harus makan enak. Karena kalau kamu gak makan enak, nanti kamu stres. Nah, terus boleh kamu mau luluran, mau perawatan boleh. Tapi bukan buat orang lain ya, buat kesehatan kulit kamu, supaya kulit kamu lebih sehat, supaya perawatan diri kamu menjaga anugerah yang udah Tuhan kasih. Karena Tuhan itu ngasih kecantikan ke semua cewek, nggak ada yang namanya orang jelek. Jadi itu adalah kewajiban kita untuk menjaga anugerah Tuhan. Jadi nggak apa-apa untuk melakukan kayak perubahan tadi, mau kamu olahraga, mau kamu diet, mau perawatan, itu nggak apa-apa. Tapi nggak boleh karena dikatain sama orang lain. Itu harus, ini gue melakukan ini untuk diri gue. Kayak aku juga pernah dikatain gendut, dikatain pendek, cabi segala macem. Terus aku diet mati-matian sampai aku dirawat di rumah sakit. Jatuhnya aku malah sakit kan. Itu karena aku diet untuk orang lain. Tapi sekarang aku diet untuk diri aku sendiri. Aku olahraga supaya aku sehat, aku pole dance karena aku suka, itu bisa ngilangin stres. Aku makan enak karena aku suka, jadi aku tetap happy setiap harinya. Dan yang paling penting, bukan gimana orang lain tuh suka sama badan kita, tapi kita suka gak sama badan kita. Kamu lihat di kaca, kalau misalnya kamu mikir, udah kok, udah cukup, menurut gue ini gak gendut, udah stop. Percaya sama diri kamu. Kalau menurut kamu gak gendut, ya itu gak gendut, jangan dengerin orang lain lagi gitu. Sama, gak akan ada habisnya kalau misalnya kamu ngedengerin omongan orang. Kita punya 2 tangan untuk menutup kuping kita. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngatain kamu gendutan lah, apa, anggap aja angin lewat. Karena itu yang aku lakuin sekarang. Karena pengetahuan body shaming di Indonesia itu masih sangat kecil banget. Jadi orang tuh gak paham kalau hal kayak gitu adalah hal yang tidak terpuji, yang body shaming, yang bisa masuk penjara gitu kan. Jadi kamu udah gak usah dengerin. Sama jangan pernah kamu punya pemikiran, kenapa sih gue ditakdirin jadi jelek? Aduh, jangan pernah. Karena Tuhan menciptakan manusia itu paling sempurna. Kita itu makhluk paling sempurna di muka bumi ini. Dan cantik itu relatif. Gak ada satupun manusia yang bisa menentukan ini orang cantik, ini orang jelek. Gak ada, karena gak ada teorinya. Gak ada teori orang cantik harus mukanya kayak gini, harus mukanya lonjong. Gak ada teori orang jelek pasti mukanya kayak gini. Gak ada teori orang cantik dan orang jelek. Jadi gak ada yang bisa menentukan kamu cantik atau kamu jelek. Yang bisa menentukan kamu cantik atau jelek itu adalah hati kamu dan pemikiran kamu. Kalau fisik itu relatif, semua orang punya selera. So don't worry, aku ngelihat foto kamu dan menurut aku kamu cantik, gak ada gendut-gendutnya sama sekali. Aku ngelihat foto profile kamu di Instagram, dan please deh, kamu nggak yang kayak, kamu kan kesana kayak hitam banget, enggak kok, ini kulit Asia.
kita harus bangga sama kulit-kulit Asia. Orang luar aja pengen punya kulit-kulit sawo mateng kayak cewek-cewek Asia. Jadi kamu harus bangga sama diri kamu sendiri ya. Kamu nggak jelek, kamu cantik. Jangan pernah dengerin orang. Dan kalau mau melakukan perubahan, untuk diri kamu sendiri, jangan karena orang. Cari di Google diet yang sehat dan tetap bikin happy, oke? Jangan sedih lagi ya. Tapi aku tahu sih rasanya, aku juga dulu dikata-katain gendut lah, dikata-katain mukanya kayak bapau gitu-gitu. Alah, biarin aja. Lihat deh, Selena Gomez aja mukanya cabi tapi lucu gitu kan. Nggak semua orang cantik itu harus tirus atau harus kurus. It's okay. Aku juga nggak kurus-kurus banget kok. Oke, next. Wow, ini panjang banget. Gila, ini aku tutupin namanya ya. Gila, ini panjang banget guys. Wow. Oke, coba kita dengerin ya. Tolong dong, gimana caranya ngilangin rasa cemburu, curiga, sakit hati, dan trauma. Jadi sebelum gue menikah sama suami gue yang sekarang, pas masih pacaran itu dia pernah selingkuhin gue. Selingkuhnya itu yang bukan cuma sekadar jalan, nonton, makan, tapi dia sampai berhubungan badan. Dia itu sampai berani kasar sama gue, sampai berani aniaya gue, tapi gak usah yang mewah, karena nikahin perawan itu mahal. Cowok lu lagi sama gue nih, cowok lu lagi di kosan gue nih,